Halo, perkenalkan nama saya Nur Hidayah. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi komitmen dan kontingensi bank. Yuk cek yuk. Yang pertama adalah pengertian akuntansi komitmen. Akuntansi komitmen adalah sistem akuntansi yang mengakui transaksi dan mencatatnya pada saat order dikeluarkan. Akuntansi komitmen dapat digunakan bersama-sama dengan basis kas dan basis akrual. Tujuan utama akuntansi komitmen adalah untuk mengendalikan anggaran karena manajemen perlu mengetahui berapa besar anggaran yang dilaksanakan jika dihitung berdasarkan order yang telah dikeluarkan. Akuntansi komitmen terkadang hanya menjadi subsistem dari sistem akuntansi utama yang dipakai organisasi. Akuntansi komitmen mengakui transaksi ketika organisasi melakukan transaksi tersebut. Akuntansi komitmen berfokus pada order yang dikeluarkan. Order yang diterima terkait dengan pendapatan tidak akan dicatat sebelum faktur dikirimkan. Meskipun akuntansi komitmen dapat memperbaiki pengendalian terhadap anggaran, namun terdapat masalah dalam pengabdosian sistem tersebut ke dalam akun-akun keuangan. Akun yang dicatat hanya didukung oleh order yang dikeluarkan. Pada umumnya, tidak ada kewajiban hukum atau legaliability untuk patuh terhadap order yang terjadi dan order tersebut dapat dengan mudah dibatalkan. Oleh karena itu, akuntansi komitmen berfungsi sebagai pengendali anggaran melalui pengendalian kesesuaian catatan dengan anggaran yang disepakati. Yang kedua adalah kontingensi bank. Pengertian kontingensi. Kontingensi atau lebih dikenal dengan peristiwa atau transaksi yang mengandung syarat transaksi yang paling banyak ditemukan dalam kegiatan bank sehari-hari. Kontingensi yang dimiliki oleh suatu bank dapat berakibat tagihan atau kewajiban bagi bank yang bersangkutan. Penyajian dan laporan keuangan. Transaksi kontingensi belum mempengaruhi posisi dalam neraca dan laba rugi perusahaan. Kontingensi sebenarnya tidak dapat diungkapkan dalam laporan keuangan apabila nilai transaksi kontingensi tidak material. Dalam kata lain, tidak akan mempengaruhi posisi keuangan secara keseluruhan. Asas konservatif dalam kontingensi. Pengungkapan data transaksi kontingensi dalam laporan keuangan dikaitkan dengan penetapan konsep atau asas konservatif atau berhati-hati dalam prinsip akuntansi. Yang dimaksud di sini adalah bahwa penyisian suatu rugi kontingensi dapat dilakukan pada perhitungan laba rugi bila kedua kondisi berikut terpenuhi. A. Terdapat petunjuk yang kuat bahwa telah terjadi penurunan nilai suatu aktiva atau telah timbul kewajiban pada tanggal neraca. B. Jumlah kerugian dapat ditaksir wajar, sedangkan terhadap kontingensi tidak dicantumkan dalam perhitungan laba rugi, tetapi perlu diungkapkan dalam laporan keuangan. Jenis transaksi kontingensi. Kontingensi bank terdiri dari kontingensi tagihan dan kontingensi kewajiban atau tunggakan. Kontingensi tagihan. Yang pertama, bank garansi yang diterbitkan oleh bank lain. Bank garansi dari bank lain adalah semua bentuk garansi atau jaminan yang diterima oleh bank yang mengakibatkan tagihan kepada pihak bank penjamin apabila pihak yang dijamin melakukan ingkar janji atau wan prestasi di kemudian hari. Penerima jaminan ini dalam bentuk bank garansi maupun bank risk sharing, standby LC maupun pelaksanaan proyek, seperti Big Hand, Performance Hand, dan Advance Payment Hand. Di samping itu juga dapat berupa endorsement surat berharga. Pencatatan rekening ini sebesar bank garansi yang diterima pada posisi kredit dan tetap akan outstanding hingga bank-bank garansi jatuh tempo. Pada saat jatuh tempo, rekening administratif rupiah harus dinihilkan dengan cara didebet sebesar nilai bank garansi jatuh tempo. Contohnya seperti ini ya. Bisa dilihat. B. Pembelian opsi valuta asing. Opsi adalah perjanjian asing yang memberikan hak pilihan kepada pembeli opsi untuk menggunakan atau tidak dalam kontrak jual beli valuta asing. Bila pada saat
expiration date opsi itu memberikan keuntungan, maka pembeli opsi akan melakukan eksekusi. Sebaliknya, bila tidak menguntungkan, maka opsi tersebut tidak dilaksanakan. Opsi ini sifatnya tidak mengikat, harus melakukan eksekusi. Oleh karena itu, ditampung di dalam rekening administratif sebagai kontingensi tagihan pada saat kontrak opsi ditandatangani. Dan yang ini untuk contoh bagian B. C. Pendapatan dalam bunga penyelesaian. Dalam akuntansi perbankan, khususnya yang menyangkut pendapatan bunga dari aktiva produktif, bank akan menganut prinsip konservatif dalam arti sangat hati-hati. Bank akan membekukan pendapatan bunga dalam rekening nominal dengan accrual basis maupun cash basis, kalau aktiva tersebut dalam kolektibilitas lancar. Dengan demikian, kalau aktiva yang mendatangkan pendapatan bunga tergolong lancar, maka tidak akan timbul rekening administratif. Rekening administratif kontingensi akan timbul apabila aktiva produktif yang mendatangkan pendapatan bunga masuk kolektibilitas dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, bahkan macet. Pendapatan yang ditimbulkannya akan diakui dengan dasar kas atau accrual basis. Sebagai konsekuensinya, pendapatan bunga yang belum diterima tetapi sudah menjadi hak bank dicatat dalam rekening administratif pendapatan dalam penyelesaian. Dan ini untuk contoh yang bagian C, bisa dilihat dan dibaca ya. Yang kedua yaitu kontingensi kewajiban. A. Garansi yang diberikan. Bank garansi yang diberikan adalah semua bentuk garansi atau jaminan yang diberikan oleh bank yang mengakibatkan pembayaran kepada pihak penerima. Jaminan apabila pihak dijamin oleh bank yang bersangkutan prestasi atau cedera janji. Bentuk-bentuk tersebut misalnya bank garansi, akseptasi atau endorsement, surat berharga atau lainnya. Baiklah, ini untuk yang contoh yang pertama. Nilai yang disajikan sebesar jumlah rupiah garansi yang diberikan oleh bank. Rekening ini akan dinihilkan atau didebet apabila garansi telah jatuh tempo dalam keadaan prestasi atau tidak. Surat kredit berdokumen dalam negeri atau SKBDN yang dapat dibatalkan atau revocable LC dalam rangka perdagangan dalam negeri. SKBDN ini dapat dibatalkan saat berlakunya atau masih berjalan sehingga tidak ada kepastian bank untuk melakukan kewajiban. Bank akan melakukan pembayaran atau tidak tergantung SKBDN tersebut dibatalkan atau tidak. Untuk itu, SKBDN jenis ini akan dicatat dalam rekening administrasi kelompok kontingensi. Kewajiban ketika SKBDN tersebut diterbitkan. Pencatatan dalam rekening administratif sebesar nilai SKBDN yang diterbitkan. Dan ini untuk contoh yang SKBDN. Dan yang terakhir adalah penjualan opsi valuta asing. Opsi jual atau put option adalah opsi yang memberikan hak kepada pemegang opsi untuk menjual valuta asing pada harga tertentu selama atau akhir masa opsi. Sebagai opsi, pemegang opsi jual tentu akan melakukan bila underlying assets pada akhir periode memiliki harga di bawah strike price. Sebaliknya, apabila harga jual pada saat jatuh tempo expiration date di atas strike price, maka pemegang opsi tidak akan melaksanakan opsinya. Dengan memperhatikan karakter opsi seperti ini, maka transaksi penjualan opsi merupakan transaksi bersyarat yang masuk dalam kelompok kontingensi kewajiban dengan pencatatan pada saat kontrak. Dan ini untuk contoh yang terakhir. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like ya teman-teman. Bye-bye.